Baik Hoters, masih bersama saya Nadia dan juga Bang Hotman Paris di Hot Room. Nah, kita penasaran kan sama jawabannya Pak Ibnu? Silakan Pak. Ya itu tadi. Sekarang ini kebanyakan video sur itu bajakan karena hubungan pacar-pacaran, kirimin dong sayang gitu loh. Ya. Tapi kalau kita lihat video-video yang beredar terutama di Twitter, lalu juga kita cek beberapa website porno di luar negeri yang di sana yang mengupload orang Indonesia. Itu memang ternyata sekarang kebanyakan video lokal itu memang video hubungan antara pasangan, lalu juga seperti tadi seorang wanita yang dia melakukan pose-pose tertentu seperti itu. Nah, masalah ini tidak akan selesai dengan pendekatan religi, Sumama. Harus ada pendekatan edukasi kurikulum pendidikan, karena ternyata ada juga konten yang dibuat oleh anak SMP. Anak SMA banyak sekali, gitu. Terus? Anak-anak mahasiswa banyak sekali kampus, dan itu naik ke Twitter itu sangat banyak sekali. Kenapa kita kuncinya untuk mengurangi ini dengan pendekatan yang sifatnya edukatif? Karena kalau kita kasih tahu sejak SMP, sejak SMA, do and don't-nya yang dilakukan di dunia maya, nggak boleh loh, secinta-cintanya kamu sama seseorang, jangan kirim gambar saat bugil, gitu. Karena efeknya luar biasa. Kamu waktu SMA ngirim gambar bugilmu, video bugilmu, nanti waktu kamu kuliah mau nikah tiba-tiba gambar videonya muncul, nggak jadi nikah. Nah, resiko-resiko semacam ini harus diketahui oleh masyarakat. Pemain baru dalam bidang ini mulai ngerti nasihatnya. Terima kasih. Ya. Gimana Pak Anton komentarnya? Kami dari Kominfo karena disebut tadi pembicara Pak Fikar ya. Sebetulnya ini di peraturan perundangan sih sudah cukup jelas ya, tidak. Tadi ahli hukum pidana sudah menjelaskan, saya pikir sudah clear. Nah, kami dari Kominfo bergerak dari sisi internetnya tentunya. Jadi di Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 yang diubah dengan Undang-Undang 19 2016 jelas sekali di situ pasal 27 ayat 1 regulasi tersebut tadi bahwa asusila mengarah ke mengacu ke pornografi ya. Nah, Undang-Undang pornografi juga sangat jelas di situ bahwa pasal 17 dikatakan pemerintah daerah wajib melakukan pencegahan, pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi. Tadi memang diangkat juga beberapa pengecualian. Tadi yang untuk diri sendiri juga untuk kepentingan pendidikan dan kesehatan dia ada pengecualiannya. Itu yang Tapi, dari sisi kami. Yang saya lihat di grup chat di WA itu banyak benar itu beredar yang video porno itu sesama teman. Apa Menko Info bisa punya kewenangan menghentikan itu grup chat di WA? Sepemahaman saya, WA itu adalah komunikasi privat. Jadi pemerintah tidak boleh sebetulnya masuk ke komunikasi privat. Jadi yang Kominfo yang bisa ngecek secara kewenangan di mana? Di saluran mana? Yang komunikasi publik di media sosial yang bisa diakses oleh publik di website, itu kami lakukan pemblokiran dan take down. Kami kalau untuk media sosial, Kementerian Kominfo tidak bisa melakukan pemblokiran karena kalau pemblokiran kami lakukan di sini nanti semua layanan yang di media sosial tidak bisa diakses siapapun, padahal mungkin hanya satu itu saja yang bermasalah. Iya benar. Jadi kami mintakan take down kepada si pemilik penyelenggara platform media sosialnya. Kalau IG itu ada di Facebook, benar. Kalau gitu yang pornografi yang selama ini sudah banyak di take down oleh Kominfo di apa? Sudah berapa banyak dan di media mana banyak kan? Ya, sejak kami 2015 kami lakukan pengendalian di konten internet itu sampai dengan terakhir data Oktober itu udah ada 1,3 juta konten yang melanggar undang-undang atau melanggar hukum. Dari 1,3 itu 1,05 juta itu pornografi dan berbasis website. Nah, juga berbasis di media sosial Twitter itu banyak sekali. Kewenangan Kominfo pornografi yang jenis mana? Apakah harus karena ada hubungan badan atau harus telanjang total? Kalau cuma seksi-seksi doang gimana? Mungkin kami lembaga Kominfo tidak menafsirkan ya. Kami patuh kepada peraturan undangan. Kami merujuk pada Undang-Undang Pornografi 44 2008. Tapi kan nggak diatur secara detail di situ di Undang-Undang Pornografi. Jadi yang itu kami lakukan memenuhi unsur syarat memenuhi unsur di definisi pornografi itu yang kami lakukan pemblokiran. Mungkin Pak Antonius kita pengen tahu nih standarnya suatu konten bisa dianggap oh ini pornografi, apa ini asusila, itu ukurannya atau standarnya dari mana ya Pak? Apa dari keluhan masyarakat gitu? Apa gimana nih asesmennya?
Saya pikir tidak keluhan. Kalau keluhan masyarakat kan subjektif nanti. Jadi jelas sekali saya pikir definisi di dalam pornografi itu. Undang-undang pornografi sudah jelas definisinya. Pornografi itu misalnya tadi disebutkan ahli pidana menunjukkan ketelanjangan dan mengundang nafsu birahi dan seterusnya. Seperti saya pikir di undang-undang pornografi jelas itu. Oke, silakan ada tanggapan? Saya mau tanya Pak itu. Jadi sejauh mana sebenarnya batasan tugasnya Kominfo itu di ranah publik menghentikan pornografi atau yang ada berbau susila itu. Sejauh mana kalau untuk Facebook aja tidak terjangkau oleh Kominfo gitu. Pemblokiran yang kami lakukan atau bahasa undang-undang ITE-nya adalah pemutusan akses. Itu kalau dia berbasis website itu kami langsung melakukan pendekatan dengan penyelenggara ISP-nya, Internet Service Provider. Jadi kami kirimkan kepada mereka, tolong ini di take down, diblokir, kami sampaikan dalam list di dalam email kami kepada mereka untuk dilakukan pemblokirannya. Nah, kalau dia di media sosial, ini memang terus terang masih kemampuan pemerintah masih sebatas ini. Bisa kita bayangkan dari 160 juta penduduk Indonesia itu menggunakan media sosial. Jadi oleh karena itu langkah yang kami lakukan adalah meminta kepada mereka, si penyelenggara Facebook atau media sosial lainnya untuk take down terhadap konten tersebut. Oke, baik. Sepertinya kita telah terhubung kembali kepada Pak Agakan. Halo Pak Agakan. Ya. Pak Agakan, tanpa menyebutkan nama, Anda pernah Ya, pegang aktor terkenal terkait kasus Birip ini, dan saya kebetulan waktu itu pengacara ceweknya. Ya. Di sini saya ada putusan pengadilan tingginya tanpa menyebutkan nama. Alasan pengadilan tinggi menyatakan terdakwa bersalah karena si terdakwa memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menyebarkan pornografi. Artinya si terdakwa itu, si laki-laki itu tidak menyebarkan, tapi memberikan kesempatan. Boleh Anda jelaskan pengertian memberikan kesempatan pada saat itu kayak apa ya? Ya, itu kan kalau saya memang dipaksakan aja kalau saya lihat. Jadi kalau menyebarkan, jadi kalau pertimbangan hukumnya dia hanya lalai menaruh file dia sendiri, kalau saya lihat. Jadi hanya karena lalai. Hanya dia lupa lalai, hanya data file folder pribadi dan folder lain dicampur pas dia ngasih ke rekaman video, yang itu yang dianggap lalai. Kalau saya lihat itu bukan itu, jadi ada salah satu laptop itu kan memang filenya terbawa oleh programmer musik itu oknum tersebut. Nah di situ pas dibuka ternyata ada file tersebut. Padahal file tersebut memang harus dibuka dengan ada password segala macam, tapi tetap dibilang itu lalai. Oh jadi Makanya jadi saya anggap itu agak bertentangan dengan ketentuan kalau penggunaan pribadi itu diperbolehkan. Nah tadi ahli bilang kalau tidak itu tidak bisa dihukum. Nah, klien saya bisa dihukum karena menurutnya padahal itu ada persetujuan dari pihak wanitanya juga kan, coba untuk boleh tidak bisa dihukum tersebut. Oh begitu. Sebenarnya kalau dalam teori hukum internet dia mencuri data TE kita. Benar. Tapi kita dianggap lalai. Oh artinya tanpa persetujuan pun dianggap sudah ikut membantu menyebarkan, padahal kan dia tidak setuju. Iya setuju. Beda dengan ya. cewek sama pacarnya itu lebih parah lagi dong. Kan dengan pada sukarela dikasih foto video. Oke, Bang Hotman, kita break sejenak dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Hot Room.